kan gitu kan. Kita mengetahui itu kan sama seperti ini juga kalau di causality-nya Hawkins kan ada attractor field gitu kan, ada operan pembentuk gitu kan, dan ada observable realitas yang terlihat kan gitulah, yang gambar panah ke bawah itu kan sama juga kayak gitu kan. Atau kalau bahasa yang biasa yang umum kita dengar di motivasi gitu kan ada be, do, have kan gitu ya. Artinya yang paling utama kan di be-nya, yang paling utama di konteksnya. Karena kalau konteks itu kan tak terbatas dia, infinite kan gitu ya. Jadi konteks itu apa ya? Itu kesadaran kita gitu. Makanya CFT itu kan ada posisinya di situ. Nah, energi psikologi kita posisikan sebagai field gitu, sebagai bidang di mana dia akan membantu, dia sebagai influence circumstance gitu kan, kondisi yang mempengaruhi gitu, atau peran pembentuknya lah gitu. Dari apa termanifestasinya sebuah konten gitu kan, sebuah intensi di mana itu ya, di kontennya itu, di have-nya itu kan gitu. Kalau kita memahami posisi paradigmatiknya ada di situ, maka apapun metodenya bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah konteksnya gitu kan. Yang terpenting adalah kesadaran kitanya, consistency-nya gitu. Karena pasti kalau misalkan kemarin kita bahas tentang dimensi data, saat kita I am present, kita pasti imanen terhadap kesadaran, imanen terhadap intensi kita kan gitu ya. Artinya ketika kita punya intensi ya harapannya kita kan niat kita terwujud kan gitu, menjadi termanifestasi gitu kan gitu. Ya, ya. Sehingga apapun nanti kita ketemu metode riset segala macam, mereka semuanya kan riset yang dilakukan adalah riset secara linear kan gitu ya. Riset secara linear. Artinya itu kan secara akademik ya seperti itu. Kalau risetnya secara non-linear gimana ya? Itu pengalaman subjektif aja gitu kan. Iya sih, betul. Artinya yang kelihatan nanti ketika sudah menjadi empiriknya gitu. Yang kelihatan kan itu. Sudah, oh saya sembuh. Kan yang kelihatan itunya aja kan. Makanya kalau ya paradigmanya berbeda gitu. Nanti akan ketemu banyak sekali metode gitu. Banyak sekali metode. Makanya yang paling banyak yang nanti kita akan ketemu semakin banyak ilmuwan meneliti akan makin banyak metode, dan metode itu ya semuanya berfungsi, semuanya ada data risetnya gitu kan, semua metode itu kan gitu. Terus saya pakai yang mana ya? Terserah mau pakai yang mana kan gitu. Yang penting adalah kita menyadarinya, kita punya intensi untuk itu, karena kita udah posisikan secara paradigmatik dia ada di field gitu, metode itu kan gitu. Saya memahami ruang lingkup field itu, ya field itu kan pasti ada di dalam sebuah ruang kan, kita tahu dari dimensi data kan, ya kan. Ketika kita menguasai ruang space, maka di dalamnya ada field kan. Field itu kan bidang yang tidak terlihat dalam sebuah ruang yang impact-nya bisa kita rasakan gitu, bisa kita alami kan gitu, bisa kita ketahui. Jadi makanya poinnya adalah kita nggak perlu terlalu sibuk dengan field, dalam sibuk menggunakan fieldnya dalam artinya metode ya gitu. Tapi kita perlu memahami field secara paradigmatik sebagai untuk menambah wawasan kita terkait paradigma yang akan kita pakai gitu. Contoh yang perlu kita kaji, benar-benar kita pahami, dan bukan hanya sekedar afirmasi katanya gitu, perlu kita pahami supaya apa? Supaya itu embedded gitu, menyatu dalam keyakinan kita gitu. Bahwa metrik dunia ini adalah holografik gitu. Memahami itu ya kita akan membantu
akan mempengaruhi kesadaran kita gitu loh. Bahwa seperti ini, akhirnya nanti kalau dunia ini holografik gitu, metrik yang holografis gitu kan, dan juga kita kenal adanya medan morfogenetik, ya kita bisa utilize pengetahuan itu untuk menguatkan sebagai pondasi atau paradigma atau kerangka kerja yang kita jalankan di field gitu, dijalankan di area field gitu. Tinggal kembali dari situ ada metode-metode ya, metodenya bisa kita buat sendiri gitu, dan kita bisa buktikan sendiri gitu kan. Yang penting kan kita punya menyadarinya gitu kan, kita punya consciousness di balik itu. Kita pastikan dan dan bisa dipastikan setiap consciousness menguasai intention kan gitu ya. Ya gitu. Kalau bukunya yang dari Mas Jody itu, Fred Gallo itu, dia sebetulnya bahas energi psikologi apa toh, Mas? Kalau itu kan membahas energi psikologi ragamnya, variannya gitu loh. Itu kayak buku kayak handbook lah gitu loh. Karena kan Fred Gallo itu yang membawanya atau yang memotori ke mendaftarkan energi psikologi ke APA, Asosiasi American Psychological Association gitu. Sehingga secara resmi energi psikologi itu sudah ada di APA, sudah terdaftar gitu. Hanya kenapa tidak masuk ke kurikulum kuliah psikologi? Dia di situ disebutkan sebagai advanced learning, advanced education atau advanced course buat para psychologist gitu. Ya itu kayak handbook aja bahwa banyak ragamnya, asalnya. Jadi energi psikologi itu banyak variannya gitu kan? Banyak variannya, kan berawal dari akupuntur kan. Akupuntur tuh energi psikologi. Itu medannya awal ya tappingnya itu akupuntur kan dari tapping gitu kan. Awalnya juga zaman dulunya itu juga kenapa ada akupuntur? Jadi ketika peperangan Cina itu katanya kan banyak ini dengan panah kan itu. Ada panah, pokoknya mereka para tentara itu tuh ada yang kenanya minor, tetapi bukannya ini informasinya ya yang saya baca, bukannya melukai, malah membuat dia makin kuat, makin sehat gitu loh. Jadi nggak sengaja juga ya? Ya nggak sengaja ya. semuanya. Berarti kan awalnya semuanya dari empirik kan? Ya dari empirik. Jadi induksi kan itu metodenya, pendekatannya kan. Dari situ baru diteliti titik-titik mana orang Cina itu. Makanya TFT itu juga insight-nya dapat dari situ si Kalahan itu kan. Coba deh di tab ini tidak pakai jarum, tapi bagaimana ya kalau misalkan ditekan-tekan saja gitu loh. Kayak begitu. Itu kan metode Kalahan seperti itu. Ada juga kalau Donna Eden ya dia punya tetap juga sama tapping sama kayak John Diamond gitu ya, tapping juga, tapi di tempat-tempat tertentu gitu loh. Ya itu mereka dapatnya dari mana? Intuisi awalnya gitu kan. Donna Eden kan healer kan ya, kayak inilah prodigy healer lah gitu loh. Cuman si Donna Eden itu suaminya adalah psikolog klinis. Jadi saling membantu mereka. Nah, mereka termasuk pionir atau yang punya otoritas di bidang energi medicine lah. Si Donna Eden itu. Tapi banyak lagi itu varian-variannya gitu. Bahkan kita juga ketika kita paham paradigmatik itu, kita bisa bikin metode-metodenya lagi gitu kan. Ya contohnya orang Indonesia yang udah mulai ini kan Pak Jumala kan. Pak Jumala di Semarang itu kan membuat CTC yang clapping. Aku pernah ikut itu. Pada dasarnya sama gitu. Kreatif trauma apa gitu loh. Iya, kalau kreatif trauma cleansing. Iya, cleansing benar. Ternyata ya cuma di vlog-vlog kita pikir, wah ini dagelan tapi dia bisa membahasakannya dengan ya rapi lah. Kan awalnya karena Pak Jumala belajar NLP kan. Ya, betul. Belajar NLP, kemudian dia
dulu teman-teman saya ketika belum ini ya kita sama-sama diskusi kayak gitu. Oh. Memang Pak Jumala terinisiasi dengan istri, terinspirasi dengan istri saya, dia mendalami ketika waktu saat itu istri saya kan di hipnoterapi kan, dia ingin mendalami itu area pemberdayaan diri, tapi dia belajarnya NLP-nya sama Pak Abdul Aziz itu, NFNLP. Itu. Terus dia dari situ kan di master trainernya NLP kan juga kita ada pelajaran di mana kita bisa meng-create sebuah metodologi gitu kan. Yang mungkin yang dilakukan Pak Jumala adalah menemukan CTC itu, creative trauma cleansing. Kreatif trauma cleansing ya. Kayak gitu. Itu kalau kita bisa masukkan dia field-nya mana, energi psychology gitu. Dia ada di field gitu kan. Makanya saya membedakan worldview dan paradigma secara fungsi gitu, sehingga bisa sangat distinktif gitu. Worldview itu kita gunakan untuk mengaktifkan awareness gitu kan. Paradigma kita gunakan untuk mengoperasionalkan sebagai kerangka kerja di field gitu kan, di medan, di field lah gitu. Kayak gitu. Nah, saya masih mau tanya tentang energi psikologi ya. Sebenarnya secara ringkasnya dia tuh makhluk apa tuh? Dia energi psikologi secara ringkas makhluk apa? Artinya secara paradigmatik udah dipahami ya, itu ada di field kan gitu ya. Kenapa paradigmatik? Karena kita menggunakan ya ada psikologi kontemporer kan gitu ya, psikologi yang ada di dunia linier kan, artinya paradigmatiknya berbeda kan, secara paradigma kan gitu, sehingga sistem kerjanya berbeda kan, bahan dasarnya berbeda kan gitu ya. Nah kalau dikatakan energi psikologi makhluk apa ya, itu artinya energi yang bisa membantu mengintervensi area psikologis gitu. Jadi ada dua dimensi di situ, dimensi energi dan dimensi psikologi kan gitu. Tapi dia masing-masing berdiri sendiri ya? Nggak langsung campur satu itu enggak ya? Dimensi energi dan dimensi psikologi. Ya pada dasarnya kan awalnya sendiri-sendiri, kemudian digabungkan kan di energi psikologi kan gitu kan. Kan kalau psikologi kan dimaknai sebagai sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia kan gitu ya, di barat kan ini seperti itu. Atau lebih dalam lagi ya, ketika bicara psikologi kan dimensinya ada kognisi, ada afeksi, ada psikomotor atau konasi kan gitu. Ditambah mungkin ada spiritual kan gitu ya. Itu artinya kalau kita bagian dari psikologi itu ya? Ya, itu kan itu aspek dalam psikologi kan itu ya. Aspek dalam psikologi itu ya kognitif. Psikologi mempelajari kognitif manusia, perasaan manusia gitu kan, fisiologis manusia, sesuatu yang mempengaruhi fisiologis manusia, dan juga tambahannya adalah spiritual gitu kan. Nah, itu aspek itu, kalau kita udah paham itu artinya semua hal yang berkaitan dengan itu, dengan 4 aspek itu, katakan 3 atau 4 aspek itu psikologi kan gitu. Sekarang ada energi, jadi artinya kalau bisa kami bicara begitu, energi yang mempengaruhi keempat aspek itu kan gitu. Ya kan? Iya. Kembali, energi itu apa sih kan gitu, kita harus tahu dulu kan energi itu apa. Betul. Ya, seperti kemarin saya jelaskan juga di sharing sama Mas Fian itu, ya energi itu kan information that vibrates gitu. Jadi informasi yang bergetar. Bergetarnya kenapa? Karena dia dibawa oleh gelombang gitu kan. Ini kita kan berada dalam sebuah ruang. Semuanya itu ada nggak kelihatan kan, di situ semuanya ada gelombang. Kenapa kita bisa melakukan video conference ini ya karena ada gelombang di situ kan gitu. Nah, semua di dalam gelombang itu ada informasi yang dia bawa kan gitu ya.
akhirnya kenapa handphone berfungsi kan gitu. Itu kan gelombang-gelombang aja itu bentuknya kan gitu. Informasi dibawa di situ kan gitu. Mandi. Nah, sebentar nih. Nanti sampai jam 10 ya. Ya. Kata ini saya ngomong sama Kaizen sampai jam 10. Oh, mandi dulu deh. Nah, energi itu kan tadi saya bilang informasi yang bergetar. Informasi itu dibawa oleh gelombang gitu kan. Dibawa oleh gelombang. Dan emosi sendiri adalah energi yang bergerak, yang bisa dipahami kan kayak begitu. Energi adalah informasi yang bergetar, artinya dibawa oleh gelombang gitu. Terus ada lagi emosi. Emosi itu energi yang bergerak, bisa dipahami kayak begitu. Nah, bergeraknya di mana gitu? Bergeraknya kan di keempat aspek. Kalau katakan kita aspek itu ada 4 kayak dalam sebuah kubus gitu. Yang bergerak di antara itu gitu loh. Ya kan? Yang bergerak di sana. Makanya sasarannya energi psychology kan kebanyakan emosi kan gitu. Iya. Ya kan? Buat kebanyakan emosi dan bahkan banyak penyakit yang bermula dari emosi kan gitu. Emosi yang mana? Yang force kan gitu ya. Yang bermula dari sana kan gitu. Akhirnya itu bagaimana itu diatasi kan gitu. Kan kalau menurut Kalahan kan gitu, kenapa ada tapping di beberapa titik tapping di titik-titik itu bisa jadi ada emosi yang menyumbat, yang tersumbat, itu yang dia sebut sebagai perturbasi kan gitu, perturbasi kan gitu. Kalau kita lakukan tapping, sumbatan itu hilang, emosinya netral, ya kan, makanya ada SUD kan, SUD ya. Ada SUDS gitu, ada SUD kan, subjektif unit distress scale kan gitu ya. Betul. Tujuannya itu buat mengukur secara subjektif kadar emosinya. Nah, outcome-nya tujuannya adalah agar mencapai agar emosinya tuh 0. Artinya kalau udah 0 itu kan netral kan gitu. Ya. Nah, kalau udah 0 kan netral. Lumayan. Mantap. Jadi kalau dibilang energi psikologi itu dia adanya di field itu ya? Ya, kita tempatnya dia di field gitu. Field ya? Terus Mas, ini sekalian nih, saya mau tanya. Apa sih tadi kok lali malah? Lanjut dulu. Tadi saya mau tanya, masih ada kaitannya kok. Iya, apa? Apa ya tadi ya? Zen, nanti dulu, Zen. Nanti energi psikologi. Ya. Karena dalam field itu platform utamanya adalah energi ya. Oh iya. Platform utamanya adalah energi. Kalau tentang ini, emotional freedom. Itu sebetulnya yang dimaksud apa ya? Kalau mengikuti pelajarannya Bang Soal kemarin, manusia itu dilihat dari 3 aspek, ego, mind, dan divinity-nya. Yang tangkap emotional freedom itu ketika egonya itu bersih lah atau sehat gitulah. Itu sebetulnya apa sih? Emotional freedom itu yang menurut Mas Judi apa? Ya, artinya kita secara emosi netral aja gitu loh, gampangannya kayak ya, artinya emosi dalam arti ini emosi yang negatif ya. Kalau emosi yang positif kan perlu kita empowerment, kita berdayakan kan gitu ya. Oke. Karena emosi tadi kan, emosi itu energi yang menggerakkan, energi yang bergerak kan gitu. Ya kita harus, ya kalau positif ya kita gerakkan biar memotivasi kita kan gitu ya. Ya. Jadi emotional freedom yang dimaksud itu ya, tentunya emosi negatif ya? Iya, bebas dari emosi yang negatif, yang force lah gitu. Oke. Masuk. Ya. Jadi kalau udah paham ini, kita nggak gumun lagi dengan banyak metode gitu. Makanya kita penting ini memahami konteks konten dan konteks field dan konten, sama seperti kita memahami attractor field, attractor factor, observable
realitas yang terlihat, operan pembentuk, dan uh, pembangkitnya lah. Itu kan kalau di gambar panah ABC-nya Hawkins kan, itu sama. Gitu. Kalau udah paham itu gampang kita bisa memeta-metakannya. Oh, kita belajar ini untuk isi informasi aktif yang kita isi buat apa ya, kan gitu. Iya. Yang ABC-nya itu tuh yang mencetuskan David Hawkins ya? Atau sudah ada model sebelumnya? Saya nggak tahu ya, memang yang kalau misalkan dilihat hanya Hawkins ya yang inisiasi itu. Iya, itu Pada prinsip kan itu bicara teleologi dan causality kan gitu. Yang memang yang membuat gambar itu kan Hawkins. Dia bukan seolah-olah, jadi membuat lebih kelihatan lah. Ya, itu kan konsep ya, itu konsep artinya konsep itu kan simbol yang diambil untuk menjelaskan sesuatu. Menjelaskan sebuah fenomena kan gitu. Oh, kalau dengan melihat itu aja kita bisa paham kan gitu. Kalau dilihat dari gambar ini, ABC yang paling atas itu yang konteksnya ya? Iya, itu konteksnya. Gitu. Terus atraktornya itu konteks. Apa? Atraktor? Atraktor itu yang paling atas ya. Yang tengah kan operan. Oh iya. Yang bawah kan observable apa? Sesuatu yang bisa dilihat, yang mati kan gitu. Kalau yang panah itu apa namanya? Operan itu apa sih sebetulnya? Operan itu artinya pembentuk. Makanya saya bilang operan pembentuk artinya apapun lah, ya itu kan field kan, circumstances yang bisa mempengaruhi, influence circumstances gitu, circumstances kayak gitu. Jadi lingkungan atau keadaan yang mampu mempengaruhi realitas kan gitu. Itu integral ya? Apa bagian dari atraktor? Itu field gitu. Attractor kan konteks kan. Iya ya. Jadi teleologinya kan. Katakanlah ketika anggap aja ABC-nya sudah terdefinisi, itu satu paket antara operan dan yang teramatinya itu bakal kayak gitu, bisa dibilang gitu nggak? Ya asalkan kita tahu operannya mau kita pakai yang mana gitu. Artinya kita perlu paham paradigmatiknya operan itu gitu. Kalau nggak paham kita nggak bisa gunakan. Makanya kalau kita nggak paham energi itu apa gitu, asal katakan tapping itu hanya maksud kita tapping seolah-olah itu kayak afirmatif aja gitu. Iya. Kan kita nggak ngeh cara kerjanya kayak bagaimana. Betul. Tiba-tiba kayak tersugesti, oh ini dengan ini sembuh gitu. Itu akhirnya jadinya sugesti. Ya bisa juga itu menjadi placebo kan. Placebo pun bagus. Placebo di energi psikologi juga dipakai sebagai konsep penyembuhan kan gitu. Tersugesti. Cuman kan akan jauh lebih baik kalau misalkan memang kita tersadari gitu kan. Iya. Kita paham rangka kerjanya, proses bekerjanya bagaimana. Ya benar sih, kalau ayatnya itu kan sudah bisa dipastikan orang yang tahu dan tidak tahu itu nggak sama. Halo? Iya, betul. Ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Mantap itu. Ya. Dengan itu malah kita memperkuat kan gitu. Ya, iya benar gitu loh. Jangan sampai gini juga. Ya seperti saya diskusi sebenarnya awalnya kan ketika diskusi siang itu kan Kang Anwar kan bilang bahwa kalau ini istighfar itu seperti kita ngebilas aja butuh ini. Ya rasanya kalau kita istighfar itu hanya sebatas kita pahami sebagai ya istighfar astagfirullah gitu ya mungkin gitu, hanya sebatas itu gitu loh. Cuman yang perlu PR kita kan perlu menyadarinya, perlu memaknai ulang kan gitu. Karena secara thought field gitu kan ya di medan pikiran gitu kalimat istighfar tuh itu punya potensinya sudah mempunyai kompetensi yang ampuh gitu loh. Ya, betul. Itu kalimat tazkiyah gitu. Ya kan, dan Allah pun mengafirmasinya dalam Al-Qur'an gitu, menyebutkannya itu dalam wahyunya gitu. Nah, kita sekarang apakah kita benar-benar, dan kita kan tahu juga la raiba fiha gitu kan. La raiba fihi kan gitu, tidak ada keraguan dalamnya. Itu petunjuk buat siapa? Buat orang yang bertakwa kan gitu. Jadi jangan, ya ini yang perlu kita maknai dengan istilah-istilah ini. Semalam kan kita diskusi makosid itu loh Mas. Betul. Ya kan?
ada terkait dengan bicara tentang kajian keilmuan harus kita bawa dengan menggunakan Arabi gitu, Quran. Arabi ini bukan bahasa Arab gitu, bukan sekedar bahasa Arab, tapi emang bahasa Arab yang amiyah kan yang umum. Satu lagi bahasa Arab yang lupa saya. Ya, aku juga bahasa Arab yang fushah gitu ya. Nah, bahasa Arab yang fushah itu kan bahasa Arab Al-Quran. Di mana kalau kita belajar tasrif di sorofnya itu kan tasrif lugawi dan maknawi kan itu setiap kata itu setiap huruf ada maknanya kan gitu. Betul. Nah itu kenapa kajian makosid menggunakan literatur itu karena Al-Quran sendiri menggunakan bahasa Arab dan bukan bahasa Arab yang umum gitu. Dan kan Ustadz Ali pun mengatakan di semalam kan Ustadz Amin bilang 90% orang Arab itu tidak menguasai bahasa Arab yang fushah kan gitu. Ya. Nah, ya kita mesti ini bisa benar-benar memaknai itu gitu. Adapun kenapa di A bisa, di B nggak bisa ya ini artinya kembali kepada kita, kembali kepada kesadaran kita gitu. Jadi kalau kita menggunakan doa, kita berdoa dengan menggunakan doa-doa yang ada di Al-Quran, pastinya itu jauh lebih jitu gitu, karena itu wahyu Allah gitu kan. Iya. Bukan buatan manusia gitu, even bukan buatan Nabi, itu wahyu yang Allah sampaikan langsung. Dia mainnya di infinite context ya. Iya, bukan infinite lagi, itu the ultimate gitu loh. Iya. Di Ya luar kan, ini. itu the ultimate gitu. Ngeri, mantap. Ini yang perlu kita tanamkan adalah keyakinannya terhadap itu. Artinya problemnya ada di mana? Problemnya kan ada di kesadaran kita kan. Iya. Itu dia. Saya bicara ini bukannya saya sudah berada di situ ya, tapi ya kita sama-sama ya berjuang juga keringat babak belur juga untuk belajar ke sana itu. Betul. Paling tidak kan niatnya sudah sampai ke sana. Iya. Setidaknya kita memahami maknanya, memahami semantiknya gitu. Makanya makosid itu kan ilmu semantik gitu. Iya. Kita belajar semantik kan gitu. Ya, memang kalau saya ikuti semalam itu ada beda yang didiskusikan di kajiannya Ustadz Ali itu sama teman-teman yang saya ikuti. Itu sebetulnya ya saling mengisi sih. Ya. Nah, maksudku kita mau bawa spirit consciousness ini biar ternyata bisa lebih dalam lagi gitu. Cuman yang perlu hati-hati juga, ini makanya bagian dari tugas kita nih. Jangan sampai kita pun melakukan cocokologi ya. Ya, betul. Jadi kita harus memahami bahwa itu kata Hawkins kan gitu. Ini kita harus kaji lagi apa yang dikatakan Hawkins kan belum tentu juga kebenarannya sesuai dengan wahyu kan gitu. Jadi ini perlu hati-hati, makanya ini di grup kita makosid consciousness itu bukan saja bentuknya bukan milik Ustadz Ade dan milik saya atau milik siapapun, tapi kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar, sama-sama ketika ada informasi baru yang sama-sama saling menasihati, ini nggak tepat secara wahyu kan gitu. Itu kayak ini tujuannya kayak begitu kan? Ya, betul. Karena bahaya juga gitu. Seperti kemarin sore itu Ustadz Agin Husaini kan bicara tentang Islam pluralis kan gitu ya. Bahwa semua agama sama itu ya itu problem umat gitu. Problem umat bahwa ya ini yang perlu kita hati-hati gitu. Oh iya. Betul. Oke, thank you Mas Yudi. Ya, gitu. Nampaknya sudah jam 10. Sudah di ini ya Mbak. Ya, oke. Sangat seru banget. Makasih. Mas Yudi kayaknya lagi ada ini juga. Iya, ada diskusi di tempat yang lain. Nanti sih jam 10 bentar lagi. Ya, jadi mau pakai Zoom ini nggak? Ini kayaknya free sampai jam 12. Oh, free ya sampai jam 12. Free, boleh dong, saya ini. Ya, pakai aja nggak apa-apa. Ya, makasih ngasih. Nanti acaraku jam 1, Mas. Jam 1, oke. Ya, aku kabari kalau udah selesai kan. Oke, thank you. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Din, Mbak Yung. Ya. Sama-sama, Ustaz. Ya, sama-sama semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.